Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianita dengan NIM 411202074, Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang upaya meningkatkan minat baca di kalangan Universitas Dian Nusantara. Silahkan disimak. Adapun materi yang saya akan bahas hari ini tentang upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang pertama, pengertian minat baca. Yang kedua, pengertian minat baca menurut para ahli. Yang ketiga, tujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi minat baca di kalangan mahasiswa. Yang kelima, manfaat meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir, upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Yang pertama, pengertian minat baca. Minat baca pada dasarnya adalah kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian atau rasa lebih suka untuk melakukan, mengeja, atau melafalkan apa yang tertulis. Dua, di sini ada pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama dari Farida Rahim mengemukakan bahwa minat membaca ialah keinginan kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri atau dorongan dari luar. Yang kedua, dari Herman Wahadaniah, minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dengan kemauannya sendiri atau dorongan dari luar. Minat membaca juga merupakan perasaan senang seseorang terhadap bacaan karena adanya pemikiran bahwa dengan membaca itu dapat diperoleh kemanfaatan bagi dirinya. Yang ketiga, Liliawati Sanjaya 2005 mengartikan minat membaca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dan dengan kemauannya sendiri. Yang keempat, ada Ginting mendefinisikan minat membaca adalah bentuk-bentuk perilaku yang terarah guna melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat dalam melakukan kegiatan membaca karena menyenangkan dan memberikan nilai. Yang terakhir ada dari Cole. Sugiarto mengartikan minat membaca merupakan karakteristik tetap dari proses pembelajaran sepanjang hayat atau bisa disebut lifelong learning yang berkontribusi pada perkembangan seperti memecahkan persoalan, memahami karakter orang lain, menimbulkan rasa aman, hubungan interpersonal yang baik, serta penghargaan yang bertambah terhadap aktivitas keseharian. Yang ketiga, tujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Secara umum, minat baca mempunyai tujuan mewujudkan suatu sistem penumbuhan dan pengembangan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan ilmu masyarakat, serta mengembangkan masyarakat baca melalui pelayanan masyarakat perpustakaan dengan penekanan pada penciptaan dengan lingkungan baca untuk semua jenis bacaan. Di lingkungan kampus juga demikian, dengan adanya fasilitas perpustakaan yang memadai akan menumbuhkan minat baca mahasiswa sehingga tercipta pula masyarakat baca di lingkungan kampus. Tujuan meningkatkan minat baca mahasiswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari pengembangan minat baca untuk mendorong minat baca dan kebiasaan membaca agar tercipta mahasiswa yang berbudaya membaca. Yang kedua, meningkatkan layanan perpustakaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan gagasan yang menyangkut esai dan tugas. Yang keempat, untuk meluaskan pengetahuan tentang suatu bidang. Yang kelima, untuk memahami hal-hal yang ditulis oleh orang lain mengenai topik yang diminati. Yang keenam, untuk meningkatkan gaya tulisan. Yang ketujuh, menciptakan mahasiswa yang mengetahui informasi dan siap berperan serta dalam semua aspek pembangunan. Yang kedelapan, memiliki pengetahuan yang terkini bukan yang sudah basi. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa. Yang kesepuluh, mengisi waktu luang. Minat baca dapat ditumbuhkan dan dikembangkan sehingga menjadi kebiasaan melalui penguasaan teknik membaca yang tepat dan dapat membuat membaca lebih efisien, efektif, serta menarik. Selain tujuan di atas, membaca juga merupakan suatu hal yang sangat mutlak bagi mahasiswa untuk meningkatkan cakrawala pengetahuan dengan membaca banyak referensi. Maka,
prestasi di perguruan tinggi akan bisa tercapai. Mahasiswa yang berprestasi, dia tidak hanya sebatas mengada pada referensi bacaan yang diberikan dosen ketika kuliah, akan tetapi dia akan mencari dan terus membaca berbagai referensi lain yang mumpuni di luar tema kuliahnya. Dengan seperti itu, pengetahuannya akan semakin bertambah luas. Dalam hal ini, jelas minat baca seseorang mahasiswa sangat berpengaruh dalam meraih prestasi dan menambah cakrawala pengetahuan. Bukan hanya prestasi dan pengetahuan, minat baca seseorang mahasiswa juga dapat menambah kecerdasannya. Yang dimaksud kecerdasan di sini adalah seberapa cepat ia menerima informasi dan mengolahnya serta mengaktualisasikannya. Dengan banyak membaca, otak akan selalu dilatih untuk berpikir dan mengasah daya analisisnya terhadap respon problematika yang ada, serta mampu memberikan solusi yang solutif terhadap problematika tersebut. Minat baca mahasiswa yang tinggi dapat menambah wawasan pengetahuan dan kecerdasannya. Bila dua hal ini bisa didapat, maka seseorang mahasiswa akan semakin percaya diri dan melahirkan sikap optimis dalam menilai dan menghadapi sesuatu. Ketika di kampus, dosen hanya bertanya mengenai masalah perkuliahan. Ia sudah tidak takut dan malu lagi karena dengan modal bacaannya tersebut, ia memiliki wawasan dan kecerdasan otaknya akan bekerja dan memberikan jawaban yang logis dan komprehensif. Adapun yang keempat, faktor yang mempengaruhi minat baca di kalangan mahasiswa. Yang pertama, faktor dari dalam diri meliputi perhatian, perasaan, dan motivasi. Perasaan senang terhadap bacaan merupakan ekspresi seseorang terhadap bacaan. Hal tersebut dapat berupa jenis buku bacaan yang disenangi. Hal tersebut dikarenakan terhadap unsur perhatian dan motivasi seseorang terhadap bacaan tersebut. Motivasi sangat dibutuhkan untuk para mahasiswa yang mungkin saat ini banyak dibebankan oleh tugas sehingga lupa atau tidak sempat untuk membaca buku. Yang kedua, faktor eksternal, sesuatu yang datangnya dari luar diri, seperti dorongan dari orang tua, dorongan dari guru dan rekan, tersedianya prasarana dan sarana atau fasilitas, serta keadaan lingkungan. Yang ketiga, atau C, kurang lengkapnya fasilitas di perpustakaan. Fasilitas di perpustakaan berperan penting, seperti tersedianya laptop, meja, dan kursi untuk mengerjakan tugas, dan bahkan ruangan yang sejuk dan dingin juga berpengaruh kenyamanan saat membaca buku. Yang keempat ataupun D, pengaruh lingkungan. Karena di zaman sekarang yang sudah canggih, mahasiswa lebih memilih gadget ketimbang membaca buku. Karena dengan adanya gadget, memudahkan para mahasiswa untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan perihal tugas yang diberikan dosen. Selain karena memudahkan, gadget dapat dibawa kemana saja dan memuat banyak e-book di dalamnya. Tak heran jika mahasiswa jarang membawa buku dan sering menggunakan handphone. Yang terakhir, kurangnya ketersediaan buku dan harga buku yang kurang terjangkau. Ketika mencari referensi buku untuk mengerjakan tugas, terkadang mahasiswa sulit untuk menemukannya karena persediaan buku di perpustakaan yang kurang memadai dan mahasiswa diharuskan pergi ke beberapa tempat untuk meminjam dan membeli buku dengan harga yang cukup mahal. Yang kelima, manfaat dari meningkatkan minat baca pada mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Yang pertama, memperluas ilmu pengetahuan. Yang kedua, dengan membaca, kita dapat menambah wawasan seluas mungkin dan kita dapat membuka gerbang ilmu pengetahuan melalui membaca. Yang ketiga, dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Yang keempat, dengan gemar membaca, mata kuliah yang sulit akan dapat kita atasi sehingga prestasi belajar meningkat. Yang kelima, dapat membantu program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keenam, memenuhi kepentingan hidup. Dengan membaca, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, meningkatkan minat mahasiswa terhadap satu bidang. Yang kedelapan, mengetahui hal-hal yang aktual. Dengan membaca, mahasiswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di seluruh dunia yang mungkin berhubungan dengan materi mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat menerapkannya di kehidupan nyata. Adapun yang terakhir, upaya meningkatkan minat baca pada mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Dalam meningkatkan minat baca mahasiswa, dosen mempunyai peran sentral di kampus dengan memberikan tugas-tugas untuk kuliah. Selain memberikan perkuliahan dan pengajaran, seorang dosen harus jeli dalam memberikan pengajaran di kampus.
Pengajaran dosen di kampus biasanya membuat mahasiswanya jenuh dan ketika menerangkan materi perkuliahan terkesan satu arah sehingga mahasiswa tidak bisa memahami dan memberikan feedback supaya tidak terkesan satu arah. Proses pengajaran harus dibuat semenarik mungkin dan menyenangkan. Bisa dilakukan dengan metode berdiskusi, debat topik, dibuat dinamika kelompok dan sebagainya. Selain itu, untuk menambah minat baca mahasiswa, dosen bisa membuat tugas makalah dan slide PowerPoint. Dengan demikian, mahasiswa tidak akan mangkir untuk tidak mau membaca buku, dan lambat laun ia akan sadar bahwa membaca adalah kebutuhan pokok bagi mahasiswa. Sebaiknya, dosen memberikan tugas tema makalahnya yang lebih beragam dan banyak, sehingga mahasiswa akan lebih leluasa dan mengeksplor isi dari tugas materi kuliah tersebut. Selanjutnya, berilah tanggung jawab kepada mahasiswa untuk mempresentasikan tugasnya di kelas. Cara ini cukup ampuh dalam meningkatkan minat baca mereka. Terlebih jika tugas makalah mereka diberi contoh kasus dari teori yang sudah diajarkan di kelas, tentu akan lebih bersemangat, ditambah diskusi antara pemakalah dengan mahasiswa lainnya yang merangsang nalar kekritisan mereka. Di samping itu, tugas meresensi buku yang berhubungan dengan mata kuliah merupakan metode yang efektif bagi mahasiswa untuk memaksanya membaca buku. Dengan membiasakannya membaca resensi buku, perlahan-lahan minat bacanya akan bertambah dan mendorong mahasiswa untuk terus membaca. Berdasarkan materi yang tadi saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa tingginya minat baca pada kalangan mahasiswa itu dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kecerdasannya. Tingginya minat baca sangat dibutuhkan oleh setiap orang, terutama bagi kalangan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Dua hal ini bisa didapat, maka seseorang mahasiswa akan lebih percaya diri dan bisa melahirkan sikap optimis dalam menilai sesuatu dan menghadapi sesuatu. Membaca itu sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Akan tetapi pada kenyataannya banyak orang yang belum menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan ataupun kebiasaan. Hal ini yang menyebabkan rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa ataupun pelajar. Dan minat baca juga bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, satu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu bisa dalam perhatian, motivasi, dan rasa malas yang ada dalam diri kita sendiri. Faktor eksternal bisa disebabkan oleh dari luar, seperti adanya gadget, pengaruh teman, ataupun apa. Karena itu dibutuhkan berbagai cara untuk meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa ini. Cara tersebut bisa melalui lingkungan kampus Universitas Dian Nusantara ataupun dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin banyak mahasiswa yang minat membaca akan menaikkan prestasi kampus ataupun diri dia sendiri. Jadi marilah kita sebagai mahasiswa meningkatkan kesadaran diri untuk membaca, karena dengan membaca akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi diri dia sendiri ataupun orang lain. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.